koloni Mars. Solusi semu manusia predator. Bumi adalah anomali kosmik. Satu-satunya yang menyediakan semua syarat kehidupan. Atmosfer kaya oksigen, air dalam 3 fase, suhu ideal, magnetosfer, dan stabilitas gravitasi. Tapi itu dulu, 4,54 miliar tahun yang lalu, sebelum manusia ada. Kini, 300.000 tahun setelah manusia menghuninya, kita membuat kerusakan tak terampuni. 75% daratan bumi diubah fungsi. 51 miliar ton gas rumah kaca tiap tahun. 1 juta spesies dalam daftar kepunahan. 170 triliun partikel plastik mencemari laut. 10 juta hektar hutan ditebang per tahun. 100 juta barel minyak dibakar per hari. Kerusakan ini hasil karya kita, manusia. Memang benar, di sisi lain, manusia juga menciptakan kemajuan luar biasa. Tapi, sebandingkah dengan kerusakannya? Sosiolog Ulrich Beck menyebut masyarakat kita sebagai risk society, membangun kemajuan di atas risiko ekologis yang kita ciptakan sendiri. Semakin maju, semakin merusak. Ironi ambisi ke Mars. Kini, setelah bumi porak-porandakan, kita mulai melirik ke langit, ke Mars. Next target. Ini korban selanjutnya. Mars gemetar. Waduh, kena deh gue. Bakal senasib dengan bumi nih. Kita mengincar Mars untuk dijadikan bumi kedua. Tahun 2021, NASA mendaratkan Perseverance rover di Mars untuk mencari jejak kehidupan purba. Tahun 2050, SpaceX menargetkan koloni manusia di Mars. Penelitian terraforming mengubah Mars menjadi bumi versi 2.0 telah masuk tahap skenario teknis. Di balik semua ini ada rasa euforia. Kita siap pindah ke Mars. Gagasan menjelajah ke Mars terdengar seperti puncak kemenangan peradaban. Namun ada satu pertanyaan yang luput. Mengapa kita ingin meninggalkan bumi? Jawabannya selalu sama. Karena bumi sudah rusak. Terlalu panas, penuh polusi, sumber daya alam makin langka. Tapi siapa perusatnya? Kita menyalahkan pemanasan global, padahal termostatnya ada di tangan kita. Kita bilang krisis iklim, padahal sebenarnya kita yang menciptakan krisisnya, lalu menyalahkan iklimnya. Kita bilang bumi sudah tua, padahal manusianya yang kekanak-kanakan. Solusinya, cari planet baru untuk dikrisiskan. Kita ini seperti pembunuh berantai yang kabur ke kota lain, lalu bilang, saya ingin hidup baru, tapi tetap membawa pisau yang sama. Paradoksnya di sini, kita tidak sedang mencari tempat tinggal baru. Kita sedang mencari korban baru. Dan kabar buruknya, kemanapun kita pergi, kita tetap membawa diri kita yang tidak bertanggung jawab ini. Menggelikan, sekaligus memuakkan. Elon Musk bilang, kita harus menjadi spesies multiplanet. Maksudnya, spesies multiplanet dengan mentalitas predator. Paradigma yang keliru. Dalam filsafat, kerusakan bumi ini berpangkal dari masalah paradigmatik, dari isi kepala kita sebagai manusia. René Descartes, tokoh penting revolusi sains modern, memisahkan subjek dan objek, manusia versus alam. Sejak itu,
alam dipandang sebagai sumber daya, bukan entitas yang punya hak eksistensial. Manusia memposisikan alam sebagai musuh yang harus ditaklukkan, bukan kawan sejajar yang harus dihormati. Filsuf Val Plumwood menyebut ini sebagai the logic of domination. Alam dianggap inferior dan sah untuk dieksploitasi. Filsuf ekologi Arnes menantang ini dengan konsep deep ecology. Manusia bukan pusat. Kita hanya bagian dari jaring kehidupan. Ketika bumi dianggap sebagai komoditas, tak mengherankan jika eksplorasi Mars pun lahir dari mentalitas yang sama. Pertanyaannya, kita ingin ke Mars untuk menyembuhkan diri atau untuk mengulang kesalahan yang sama? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, jika kita gagal merawat planet paling ideal di tata surya, bumi, mengapa kita pikir bisa merawat planet Mars yang merah ganas? Bumi saja kita rusak, apalagi Mars. Mars, eskapisme, ekologi, dan kapitalisme baru. Mari bicara fakta tentang Mars. Tekanan atmosfer Mars hanya 0,6% dari bumi. Suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius. Tanpa magnetosfer, radiasi kosmik ekstrim. Tidak ada air dalam bentuk cair yang stabil. Butuh miliaran dolar hanya untuk menciptakan habitat mini. Setiap orang yang tinggal harus bergantung pada life support 24/7. Lihat betapa ekstrim dan tak menentunya Mars untuk dijadikan bumi yang baru. Tapi kita memaksakan diri untuk menaklukkannya. Paradoksnya, kita berlari dari kerusakan yang kita ciptakan menuju tempat yang jauh lebih rusak. Kita tinggalkan planet biru yang penuh kehidupan demi planet merah yang tandus dan beku. Bumi belum mati, tapi kita perlakukan ia seperti musuh, dan Mars kita anggap seperti penyelamat. Padahal, ia bahkan tak bisa melindungi kita dari dingin minus 60 derajat. Planet bumi adalah surga tersembunyi, tapi kita bersusah payah mau bangun kehidupan baru di Mars yang panas bak neraka? Ironis. Belum lagi kalau kita telisik motif bisnis kapitalistik di balik narasi pindah ke Mars. Vandana Shiva, seorang ekofeminis, dalam bukunya Art Demokrasi, mengkritik korporasi multinasional yang merampas alam atas nama pertumbuhan ekonomi. Katanya, krisis iklim adalah produk dari sistem yang mengabaikan keseimbangan ekologis demi pertumbuhan finansial. Ada kalkulator bisnis di balik branding Mars sebagai the next frontier of civilization. Tahun 2040, nilai pasar industri luar angkasa 1 triliun dolar. SpaceX sudah bernilai 180 miliar dolar ya. Proyek infrastruktur ruang angkasa akan menciptakan ekosistem bisnis baru yang melibatkan energi, logistik, real estate, hingga militerisasi ruang angkasa. Ini bukan soal menyelamatkan umat manusia. Ini soal siapa yang pertama memiliki tanah kosong berikutnya. Bagi para pemodal, Mars adalah market expansion. Karena market bumi sudah penuh, dan penuh masalah. Naomi Klein dalam This Changes Everything, Capitalism versus the Climate menulis, kapitalisme modern dibangun di atas paradigma pertumbuhan tanpa batas di planet yang terbatas. Ia menyebut ekstraktivism, cara pandang bahwa alam adalah gudang sumber daya yang bisa diambil tanpa batas. Kata Naomi Klein, our economic system and our planetary system are now at war. Sistem ekonomi kita dan sistem planet kita kini sedang berperang. Jason W. Moore menyebut, kapitalisme bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan mesin dunia yang memproduksi krisis ekologi secara inheren. Kita tak butuh planet baru, tapi paradigma baru. Betapa angkuhnya kita, manusia. Kita ingin pergi ke Mars untuk melarikan diri dari konsekuensi dosa ekologis di bumi. Dalam banyak ajaran spiritual, ada konsep amanah, trusteeship. Bumi bukan milik manusia. Manusia hanya dititipi untuk menjaga dan merawat. Dalam Islam, kalian adalah khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah 30. Dalam Kristen, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden
untuk mengolah dan memeliharanya. Kejadian 2 ayat 15. Dalam filsafat Hindu-Buddha, manusia adalah bagian dari dharma, keseimbangan kosmik. Nilai spiritualitas mengajarkan, sembuhkan dirimu sebelum mencari tempat suci. Tempat suci tak ada artinya jika jiwa kita masih kotor. Kita tak butuh Mars jika bisa menjaga bumi. Sebaliknya, buat apa ke Mars jika akhirnya senasib dengan bumi? Yang perlu ditinggalkan bukan bumi, tapi paradigma eksploitatif di kepala kita. Yang harus dibangun bukan koloni Mars, tapi koloni kesadaran baru. Karena pada akhirnya, bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita tinggal. Jika kita tak bisa hidup berdamai dengan bumi, kita tak akan pernah hidup damai di planet manapun. Dan akhirnya, kita sebenarnya tidak sedang ingin pergi ke Mars, tapi sedang menghindari bertemu dengan diri sendiri. Kita bukan sedang mencari planet baru, kita sedang mencari diri kita yang hilang. Selama kita tak belajar dari kesalahan ini, suatu saat kita pasti akan menatap langit lagi, mencari planet lain lagi sebagai next target, karena Mars sudah porak-poranda juga.